Halo Lik, jumpa lagi dengan Maria Mercedes yang cantik tidak tara. Hari ini Maria Mercedes mau bikin bakwan jagung, tapi bakwan jagung yang dibikin ini bakwan jagung versi tahun 1864 kalau nggak salah. Pokoknya udah 1 abad yang lalu ya. Game pun langsung OTW capcus saja. Kita lihat apakah ada perbedaan bakwan jagung dengan yang versi sekarang. Yuk langsung disimak. Cus, 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 mbak Erong cus, cus, cus. Dan seperti yang terlihat di tempat Lilike ya, Lik Dirah lagi menyisir jagung. Ini nanti semua jagungnya akan saya haluskan ya Lik ya. Jadi tidak ada yang berindil-berindil jagung utuh, nggak ada. Tapi juga jangan diparut. Jadi nanti saya akan menggunakan food processor. Apa sah? Food processor. Semisalnya di tempat Lilike nggak ada food processor, silahkan nanti ditumbuk saja jagungnya, tapi numbuknya jangan sampai halus ya. Yang jelas jangan diparut, karena kalau diparut nanti jadinya kayak ketrek kayak gitu, konsepnya berbeda. Oke. Dan untuk bumbu yang kita gunakan Lik, pertama ada jinten ya, ini kemudian ini saya haluskan dulu. Ini bagusnya jintennya itu di gambarnya mandan putih ya. Orang tetap apik. Lah kowe kadang-kadang jelai ngomong apik-apik kurang-kurang gambarnya elek mengko. Mrene muter dhisik mas sebelah kene ya. Ini jintennya bagusnya di sangrai dulu ya. Tapi saya enggak, men, begini saja. Bumbu berikutnya adalah lada ya. Ini langsung saja dimasukkan. Nah, ini kita gunjus-gunjus. Kemudian setelah merica masuk, bumbunya aneh-aneh Lik, tapi ya pancen begitu ya. Di sini kita perlu kencur. Ini kencurnya juga langsung dihaluskan. Wis udah cukup 2 saja sayang. Ini langsung dihaluskan. Beda sekali kan dengan bakwan yang zaman sekarang. Ini bakwan zaman purbakala ya begini. Tahun 1864 berdasarkan buku apa kayak gitu. Dah, ini sudah halus. Selanjutnya kita tambahkan bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya ini juga dihaluskan lagi. Ini bumbunya sudah halus Lik. Berikutnya saya akan menambahkan ketumbar bubuk ya. Wes ngono. Oh lo wes terus lagi mandan banyak saja nggak apa-apa. Lagi oh lo wes lah. Dah cukup. Ini ketumbar bubuknya kita ulek maning ya. Karena kata Lik Dirah ketumbarnya rong halus banget, jadi ini diulek saja. Itu nggak ditambah garam, tapi nanti garamnya belakangan dengan micin kalau mau ditambah ya. Wis, Lik Dirah rapi so disik tangane ya. Kemudian kita di sini perlu ini ya. Dah, ini kita masukkan. Nah, ini sedikit saja. Apa namanya Nisa? Apa ini namanya? Kaos kaki busuk. Kaos kaki busuk terasi ya. Itu kaos kakinya busuk. Kaos kakinya busuk kita masukkan. Kakinya busuk. Kakinya busuk itu kameramennya. Dah, bumbu-bumbunya sudah diulek semuanya. Sekarang kita tinggal memproses bahan utamanya. Cus. Bahan pertama yang kita gunakan adalah godong brambang selain si jagung tadi ya Lik ya. Berapa banyak Yung godong brambangnya? Hah? 3 batang. 3 batang ya. Ini kita ambil yang si putih-putihnya mbok dirajang juga Nek, Lek. Ya, putih-putihnya juga nanti dirajang ya. Selain jagung, daun bawang, bahan berikutnya yang saya pakai adalah udang. Ini udangnya udang segar, sudah dikuliti ya, dibuang kepalanya juga. Perbandingannya berapa sapi? Kalau itu perbandingannya 4:1 ya. Jagungnya 4, udangnya 1. Semisalnya Lilike menggunakan jagungnya adalah sebanyak 200 gram, maka si udangnya adalah 50 gram seperti itu. Dan ini akan saya haluskan dulu sampai betul-betul halus. Kemudian ambil jagungnya, matikan ya, matikan. Dan ini jagungnya akan dihaluskan semua ya Lik ya. Ini menghaluskannya jangan sampai yang betul-betul kayak diparut. Ini cuman kayak ya masih ada berindil-berindilnya, cuman cenderung lembut kayak gitu. Jangan sampai yang kayak diparut. Kalau diparut kan betul-betul engko dhisik kok. Nah, dah pencet.
Kita lihat dulu. Sudah apa? Nah, sampai seperti masih ada yang ini. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Ini bentar dulu. Dah. Setelah ini tugasnya Lik, Dira yang yuk sayang yuk sini. Lik Dira kalau godong bawangnya mrene Lik. Lik Dira memasukkan daun bawang. Deh, jangan kiki bocah. Dah. Duh, yuk masukkan. Kesuwen ke bentar. Ya San, ambil sendok untuk ngambil ke ininya nanti. Ambil sendok sana dulu. Ada di sini. Ya, sendok ambil buat ngambil itunya. Terus kemudian kita masukkan bumbunya. Dah, bumbunya masukkan. Lek Dira mrene dong. Lek Dira sing ini. Dah, masukkan semua ya bumbunya ya. Dah, ini dibantu sebentar dibantu sama Mbok ya saya. Nah, dibantu sama Mbok. Wes lebok kele. Nah, aku tak. Ya, wis ono dicaruk. Ini Dicampur. itu warnanya kue. Iya, ini sebentar ini. Dah, dioblek-oblek dulu. Warnanya kue. Dan berikutnya Lik, di sini Di sini saya akan menambahkan tepung terigu ya. Kalau untuk jagung sebanyak 400 gram, di sini kita perlu terigu sebanyak 8 sendok makan, kurang lebihnya 80 gram. Karena kita hanya pakai sekitar 300 gram, berarti 300 gram jagung ya, berarti kita pakai sekitar 6 sendok saja. Ilmu kira-kira pokoknya takarannya kalau 400 gram jagung, Liliknya memakai terigunya itu 80 gram. Itu nanti dibagi-bagi dewek mono ya. Nah, masuk ini belum saya tambahkan garam dan micin sebentar. Aku lupa micin. Sekarang saya tambahkan dulu roico ya. Ini roiconya setengah bungkus saja. Kalau diblok-blok sama ya saya diblok-blok dah. Terus diblok-blok. Ini sendok. Diblok-blok. Kemudian saya tambahkan sedikit gula pasir. Sedikit saja ya. Nah, gula pasir masuk. Nah, kalau bawain nasi mudah-mudahan nanti bawain akan cepat. Ini kayaknya tambah garam sedikit lagi. Iya, garam sedikit lagi. Karena kan tadi roiko sudah asin. Nah, ini tinggal diuplek-uplek saja. Itu nggak menggunakan air sapi, enggak. Di resep ini kita tidak menggunakan air sama sekali karena biasanya jagung sudah berair ya. Jagung udang sudah berair, berarti kita nggak menambahkan air sama sekali. Wis, tinggal diaduk-aduk saja dulu. Kemudian setelah tercampur rata, kita akan ke kompor. Nah, nih hasilnya jadi seperti ini, kurang lebihnya nanti ya. Dan selanjutnya si bakwan jagung ala zaman dinosaurus mulai kita goreng ya. Kita menggorengnya bukan yang blekeduk-blekeduk bunter. Ini kita gepeng-gepengkan modelnya kayak combrok tipis-tipis seperti itu. Lara keton gambarnya. Nah, supaya si bagian tengahnya juga nanti kering. Wis pokoknya ini digoreng sampai matang kayak gitu ya. Cus. Ini dialik bakwan urang versi resep tahun 1864. Modelannya seperti ini ya. Setelah matang, cantik warnanya, aromanya juga wangi sekali. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rosaktana wakina adzabannar. Amin. Dah makan. Nggak kelihatan wajahnya ya, Sadong. Coba makannya gimana lagi? Coba diulang makannya gimana? Makan dulu, dimakan dulu, coba enak enggak? Orang suruh makan dulu ya. Kita icipi ya, Lik ya. Makan. Kalau dari segi rasa, mungkin ini bakwan terenak yang pernah saya makan ya. Benar-benar enak. Jagungnya tetap terasa. Kalau crispy, nggak terlalu crispy. Mungkin kalau untuk pertepungan
bisa dimodifikasi sama Lili Cake ya, mau diganti dengan maizena atau dengan tepung ketan seperti video bakwan saya yang sebelumnya, kayaknya akan jauh bisa lebih crispy. Cuman dalam menggoreng bakwan ini apinya jangan terlalu besar, karena kita menggunakan udangnya mandan banyak, terus ditambah sedikit gula pasir, jadi pas menggoreng dia akan cepat merah, kesannya kayak gosong padahal nggak gosong ya, karena pengaruh dari udangnya. Jadi tips dari saya, misalnya mau menggoreng bakwan seperti ini, gorengnya itu jangan dari tepi-tepi. Awal-awal saya tadi gorengnya lewat tepi-tepi kayak gitu ya, ternyata nasi taruh tepi itu langsung cepet gosong, bukan gosong sih, merah gitu ya. Jadi begitu masukkan si adonan bakwane di pinggir dulu, begitu udah jatuh dari sendok langsung ditengahkan ke dalam minyak cake ya, itu hasilnya akan cantik seperti ini. Kalau di awal-awal tadi saya goreng pada cepet merah, karena saya belum tahu triknya ya, dan ini memang baru pertama kali bikin juga, tapi memang endolnya tralala trili. Enak, nggak berminyak juga ya, gunakan api yang sedang cenderung kecil saja, nonton lama tapi bakwannya tadinya ora kosong. Ini pun anak klik dirang pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, salam iblak-ublak, cus.